Sebenarnya ini mirip seperti ini. Kayak kalian pilih beli indeks S&P 500 atau kalian pilih titip di hedge fund manager. Sebenarnya mirip gitu. Kan aset betanya adalah Bitcoin. Jadi kenapa banyak yang nanya ke gue bro, kenapa gue lebih suka Bitcoin kan dari MSR? Mungkin gue jelasin ya, mungkin konsep finansial biar teman-teman ini paham. Ketika teman-teman misalnya let's say beli reksadana deh biar gampang, reksadana obligasi. Ya. Itu kan ada dua pilihan tuh, mau yang indeks gitu kan, atau mau yang dikelola manajer investasi. Tapi biasanya kalau lu beli misalnya reksadana obligasi yang indeks, itu lebih pasif, fee-nya lebih murah. Lu cuman capture ibaratnya beta dari marketnya. Jadi yang variabel yang lu hitung hanya simple, aset kelas ini rata-rata kemana. Tapi kalau lu tambahin manajernya, itu kan kalau misalnya kita lihat variabel sebagai betanya itu anggap X lah. Ya. Lu cuman X di X doang gitu ya, variabel lu pikir. Tapi kalau ada manajer investasi X plus Y, sama kayak Bitcoin. Bitcoin sendiri tuh X. Ya. Tapi tambahin utang-utangan seller tuh tambah Y gitu. Ya. Kadang kalau di dunia manajer investasi, Y itu biasanya minus, bukan nambah bro. Jadi biasanya jadi X minus Y. Jadi kalau teman-teman beli reksadana obligasi, mendingan yang pasif. Karena itu cuma X. Baseline-nya doang. Ya. Tapi kalau lu tambah itu ada manajer investasi itu fee-nya 4% itu minus jadi teman-teman. Ya, sebenarnya kalau gitu. besok seller pun ketabrak atau kenapa-napa kan. Itu gawat sekali bro. Ya. Itu ada namanya resiko yang Y yang kita nggak mau. Karena di Bitcoin aja X-nya udah beresiko bro. Iya, kita ngomong. Gitu. Cuman di Bitcoin kan kita ada banyak ya alat pengukurnya ya. Kita bisa pakai on-chain, kita pakai historis data. Ya. Kita lihat likuiditas dari the Fed, terus kita juga lihat price action. Jadi ada banyak ya. Cuman ya itu tadi ya, clarity sebenarnya. Alasan kenapa lebih pilih Bitcoin. Dan mungkin teman-teman di sini kan banyak yang udah nggak sabar, banyak yang rasa 89.000 dan ya lebih sepi mungkin marketnya, mungkin mereka mencari pasar yang baru, cuman nggak masalah. Karena market ini akan selalu mereward mereka yang resilient. Ketika gue bilang Bitcoin 16.000, waktu itu nggak ada bro yang mau dengerin gue gitu. Sama juga kan. Nggak ada yang mau denger. Jadi pas 16.000 gue ingat banget ketika gue teriak-teriak itu, bahkan influencer belum itu nggak ada. Ya. Jadi influencer crypto itu belum ada di Indonesia. Ya. Belum ada yang bahas. Ya ada lah mereka yang ikut-ikut, cuman nggak ada yang besar, nggak ada yang bahas. Tapi ketika marketnya rame, entar rame. Jadi market tuh selalu bekerjanya begitu. Ketika market sekarang AI lagi rame di US, nanti ketika jatuh nanti akan pindah ke tempat lain lagi. Ya. Cuman kita percaya akan fokus gitu. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini persentase Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Ya. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Ya. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash. Kalau bro kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Ya. Dan ada cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif. Jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipeout bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Ya. Dan jumlahnya kan kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue gak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin ya gue beli Bitcoin. Ya. Gitu.